Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mengikuti pertandingan sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda. Kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama di tempat kita masing-masing di bawah pimpinan Amang Pendeta Pitu Sinaga. Baik, kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari buku ND nomor 694 ayat 1 dan 4. Sektor gabungan pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu beserta untuk menggumuli firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan Engkau berkati menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat berjalan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertanggihan sektor gabungan kita malam hari ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sifat sombong atau kesombongan adalah suatu sikap yang pastinya tidak disukai oleh Tuhan. Dan juga kesombongan ini adalah awal dari suatu kehancuran. Itulah yang terjadi di tengah-tengah atau di dalam nas ini, di mana Allah harus atau akan menghancurkan orang-orang yang sombong, yang ingin mendirikan menara Babel. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di manakah letak kesombongan mereka? Kalau kita baca di ayat 4 dikatakan tadi, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, setidaknya ada 4 tujuan mereka membangun menara Babel, di mana keempat tujuan ini menunjukkan kesombongan mereka yang tentunya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tujuan yang pertama adalah mereka membangun menara Babel supaya terhindar dari hukuman Allah. Jadi kita tahu bahwa kisah ini, pembangunan menara Babel ini adalah berlatar dari kisah air bah, di mana air yang begitu dahsyat menghantam seluruh dunia ini dan menghancurkan bumi ini, dan genangannya begitu tinggi sehingga menenggelamkan segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena itulah anak-anak manusia yang ada dalam nas ini membangun menara Babel dengan tujuan supaya mereka dapat terhindar dari hukuman Allah. Andai kata nantinya Allah mau menghukum mereka melalui air bah, supaya mereka dapat terhindar dengan adanya menara Babel yang cukup tinggi. Jadi dari sini bisa kita lihat kesombongan mereka, di mana mereka berusaha dengan upaya atau kekuatan mereka untuk menghindari hukuman Tuhan, bukan untuk mencari sebab mengapa mereka dihukum, tapi justru menyingkirkan kedahsyatan Tuhan. Itulah kesombongan mereka yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mereka merencanakan untuk mendirikan menara Babel hingga puncaknya sampai ke langit. Kalau kita perhatikan di sini kata langit berasal dari bahasa Ibrani Shamayim, yang artinya bukan saja langit, tetapi berarti juga pintu sorga atau tempat para ilah. Artinya di situ dengan berencana mereka untuk membangun menara Babel setinggi langit atau sampai ke pintu sorga, itu artinya mereka ingin menyaingi keberadaan Allah. Mereka ingin sama kedudukannya dengan Allah, yaitu bertempat di sorga. Kemudian yang ketiga, tujuan mereka membangun menara Babel adalah untuk mencari nama. Artinya supaya mereka terkenal, setiap orang yang ada di bumi ini mengetahui keberadaan mereka atau mengenal mereka. Istilah ini juga merupakan suatu kesombongan dan keangkuhan, di mana mereka ingin menandingi Allah atau berusaha setingkat dengan Allah. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan keempat, mereka membangun menara Babel
supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja melawan keinginan Allah, di mana maksud Allah adalah untuk supaya bumi ini dipenuhi oleh semua ciptaannya atau seluruh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika mereka merencanakan pembangunan Menara Babel ini? Yang kita ketahui dari nas ini adalah keangkuhan mereka membawa mereka kepada sifat memberontak kepada Tuhan, dan mereka gagal memaknai peristiwa air bah sebagai cara Tuhan menghukum akibat pemberontakan manusia. Artinya di situ Menara Babel adalah simbol kesombongan, simbol tegak tengkuk, dan simbol jiwa pemberontakan manusia kepada Tuhan. Dan kita ketahui apa reaksi Tuhan melihat peristiwa tersebut. Yang pertama adalah di ayat 7 dikatakan Tuhan mengacau balaukan keseragaman bahasa mereka. Keseragaman yang mereka bangga-banggakan itu dikacau balaukan oleh Tuhan. Kesatuan bahasa atau logat yang mereka salah gunakan untuk memberontak kepada Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi ketidakberagaman atau keharmonisan menjadi ketidakharmonisan. Dan yang kedua, Tuhan akhirnya menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Dan dari situlah awalnya manusia memenuhi seluruh bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah Tuhan mau supaya setiap manusia menggunakan kemampuan dan pikirannya untuk melakukan berbagai hal yang baik, termasuk untuk menjaga kebaikan alam ini, menjaga kebaikan kehidupan sesama, bukan untuk melawan Tuhan, bukan untuk melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika kita lihat di tengah-tengah dunia ini, berbagai bangsa di dunia ada yang berlomba-lomba untuk mendirikan menara sebagai bentuk kebanggaan mereka. Ada juga yang berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dengan semata-mata tujuannya sebagai alat menekan bangsa lain atau untuk menjajah bangsa lain. Dari nas ini kita diingatkan bagaimana kita supaya menggunakan akal dan pikiran kita untuk menggunakan kemajuan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya untuk mengacaukan kehidupan yang ada di dunia ini atau untuk melawan, menentang kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita supaya menggunakan teknologi atau kemajuan zaman ini dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kemampuan dan teknologi kita dipakai untuk maksud jahat. Dan nas ini juga mengingatkan kita untuk mengendalikan diri, sebagaimana topik kita pada malam hari ini, pengendalian diri terhadap teknologi. Yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, teknologi ini yang semakin maju banyak menawarkan kemudahan-kemudahan atau banyak menawarkan kesenangan-kesenangan yang mungkin sangat kita minati, tapi tanpa kita sadari mungkin kemajuan teknologi ini tidak semuanya membawa sisi positif atau nilai positif. Misalnya banyak sekarang ini kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai jasa dengan mudah untuk dimiliki setiap orang. Atau melalui kemajuan teknologi banyak produk-produk yang dengan mudah dipasarkan atau diiklankan, sehingga menarik minat para manusia-manusia yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, ketika tidak ada pengendalian diri terhadap teknologi ini, maka bisa saja kita jatuh
kepada sisi negatifnya, kita tidak bisa menguasai diri, dan akhirnya teknologi itu yang menguasai kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan, marilah kita bersyukur akan adanya kemajuan teknologi, akan adanya kemajuan zaman ini, tetapi sekaligus marilah kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya untuk menentang Tuhan atau untuk menyombongkan diri, tetapi senantiasa merendahkan diri, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menikmatinya dan menggunakannya demi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyapa kami pada malam hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan juga hidup dalam pengendalian diri menghadapi kemajuan-kemajuan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak godaan atau banyak cobaan yang mungkin akan mempengaruhi kami melalui kemajuan zaman ini untuk meninggalkan Engkau, untuk mengandalkan kekuatan atau kemampuan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya di tengah kemajuan zaman ini, di tengah kemajuan teknologi ini, kami dapat mengendalikan diri, dan kami dapat mengenal bahwa semua ini yang terjadi di tengah kehidupan kami adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan kami, yang perlu kami syukuri dan harus kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan pekerjaan kami, melakukan segala aktivitas kami di tengah kemajuan zaman ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kuatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dewasa, untuk dapat senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, dan kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat untuk menyikapi perkembangan zaman yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, supaya setiap jemaat-Mu dapat menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu dan senantiasa untuk melakukan kehendak. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu AKBP Bandung Reformanda ini, di setiap kehidupan mereka, di setiap pekerjaan mereka, kiranya Engkau yang memberkati, sehingga setiap pekerjaan mereka beroleh hasil, beroleh sukacita, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ingatkan seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa menyerahkan diri kepada-Mu di setiap aktivitas mereka. Kiranya Tuhan menguatkan kami, dan terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk firman-Nya. Namun ada sedikit yang ingin ditanyakan Amang Pendeta. Ya. Tadi Amang Pendeta bicara soal teknologi bisa membuat kita tanpa sadar jadi sombong. Nah, sekarang ini kan banyak media-media sosial yang kita berlomba-lomba mencari jempol yang sebanyak-banyaknya atau tanda bintang sebanyak-banyaknya. Mungkin kita bisa mulai dengan sebetulnya kita berbagi, mau menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, menerima berkat dari Tuhan. Tapi rasanya kita mudah sekali nanti tanpa terasa kita terseret menjadi kesombongan. Nah, menurut Amang Pendeta, apa kira-kira yang perlu kita jaga untuk supaya jangan kita terseret pada kesombongan dengan berbagi informasi yang kita punya, berbagi apa yang kita alami keseharian. Ini dalam teknologi sekarang, medsos itu kalau anak muda semua berlomba membuat postingan yang dapat jempolnya banyak gitu. Gimana Bang kira-kira? Ya, terima kasih ya Bang. Kalau tentang itu, mungkin menurut kami, ya kami memang setuju bahwa perkembangan zaman ini juga
ada sisi positifnya ya kan. Iya. Ya, termasuk tadi melalui media sosial banyak orang yang membagikan pengalamannya, membagikan apa yang dia ketahui. Tetapi intinya mungkin supaya jangan jatuh ke dalam kesombongan, janganlah kita jadikan media itu sebagai alat untuk mencari nama. Nah, kalau sekedar untuk membagi pengalaman, membagi apa yang kita pergumulkan dengan Tuhan atau apa yang kita alami dengan Tuhan, ya itu mungkin tidak ada salahnya. Yang mungkin menjadi masalah adalah ketika kita atau seseorang itu memposting atau membagikan apa yang dia alami, tetapi bukan tujuan untuk bersaksi misalnya, hanya tujuan untuk mencari nama. Seperti yang ada di dalam nas ini. Ketika anak-anak manusia dalam nas ini membangun menara Babel hanya untuk mencari nama, mencari ketenaran. Nah, itu mungkin yang perlu dijaga, Mak. Dan kemudian boleh juga cara yang kedua, ketika postingan-postingan kita itu mendapat feedback atau komen, pastinya kan ada komentar dari orang-orang. Ada yang pasti memuji atau membanggakan postingan kita. Ya, di sini harus hati-hati karena mungkin saja karena banyaknya pujian itu yang mengakibatkan kesombongan. Yang memposting merasa bahwa dia sudah sangat benar, dia sudah diakui oleh banyak orang. Nah, jadi ketika ada posting atau komentar-komentar yang sekalipun memuji, ya marilah kita bersyukur, tetapi jangan menjadikan itu sebagai kesombongan atau nilai plus yang harus dibanggakan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi kita bersyukuri aja dan kita tetap membuat postingan yang lebih baik lagi. Mungkin demikian. Terima kasih Amang, sangat menolong terutama untuk generasi muda yang sangat gandrung sekarang dengan postingan media sosial yang mencari komentar yang jempolnya sebanyak-banyaknya. Terima kasih Amang. Jemaat yang kasih Tuhan, demikian tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan Amang Pendeta Pintu Sinaga. Kita sekarang akan bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1, dan kita akan menyampaikan persembahan kita. Persembahan bisa disampaikan dengan banyak cara. Pertama, Bapak Ibu bisa menyampaikannya langsung ke kantor gereja kita pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pada hari kerja di atas jam 10, atau bisa dititipkan melalui situa daerahnya. Ibu Bapak bisa kontak situa daerahnya untuk mengambil ke tempat masing-masing, atau juga dapat dilakukan dengan melalui transfer dari akun bendahara gereja kita, atau kita bisa sampaikan melalui OVO dan GoPay. Banyak disediakan kemudahan untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita terima sebagai berkat dari Tuhan. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah ibadah pertengahan sektor gabungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati. Horas. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Masih Sehalongan! Masih Hamongan! Remor Manda!